Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar hasil penyelidikan kasus tewasnya pengawal Kapolda Kaltara segera disampaikan ke publik secara transparan. Tak hanya itu, Jenderal Listio Sigit juga meminta agar hasil penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kapolri menjelaskan saat ini Bareskrim dan Propam hingga Kompolnas sudah turun ke lapangan dan sedang bekerja. Kapolri pastikan kasus ini akan diungkap secara transparan dan ketika hasilnya sudah ada akan segera disampaikan ke publik. Pembina Harian Universitas Asia Yogyakarta. Saya kira terkait dengan masalah peristiwa yang terjadi, saya kan dari awal sudah sampaikan bahwa Polri transparan. Kemarin dari Bareskrim sudah turun, Propam turun, Kompolnas turun, tentunya semuanya sedang bekerja dan supaya cermat hasilnya tentunya saya perintahkan untuk betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya ada hal yang tidak terbatas dan kemudian segera dirilis ke publik. Sementara keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang berencana akan berkirim surat ke Kapolri dan Komnas HAM agar pengungkapan kasus meninggalnya ajudan Kapolda Kaltara tidak berlarut-larut dan transparan. Hingga sekarang keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang masih menunggu proses pengungkapan perkara yang ditangani Polda Kalimantan Utara. Keluarga juga minta masyarakat turut mengawal pengungkapan perkara ini agar tidak menyimpang. Karena memang ini sudah sampai 8 hari per hari ini pihak Polda Kaltara belum merilis sehingga kami mungkin dalam waktu dekat akan bersurat kepada berbagai pihak. Ya, tentu secara lisan kemarin kami sudah menyampaikan untuk mengawal perkara ini melalui Kompolnas. Kemudian nanti kami akan bersurat juga ke Komnas HAM dan mungkin juga ke Kapolri juga. Penyelidikan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang, masih belum temui titik terang. Kuasa hukum keluarga Brigadir Setio Herlambang bilang hingga kini proyektil peluru yang menyebabkan korban tewas di kamar rumah dinas Kapolda Kaltara belum ketemu. Menurut penyidik sampai saat ini belum ditemukan karena peluru itu menembus kaca, kemudian di samping kaca itu tadi yang saya bilang bahwa ada lorong, kemudian setelah lorong itu ada tembok dan kolam menurut penyidik. Nah, tentu kami tidak tahu ya, tidak bisa menceritakan untuk detailnya sebagai bagaimana. Yang pasti menurut penyidik bahwa proyektil sampai saat ini belum ditemukan. Soal proyektil peluru, mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan mengatakan proyektil jadi bukti penting untuk mengungkap misteri kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Jika tidak ditemukan, akan menjadi kendala besar dalam pengungkapan kasus ini. Ya, ini salah satu kendala besar karena proyektil itu sebagai salah satu alat bukti yang sangat krusial. Jadi ya harus dicari. Justru yang paling utama itu kan TP-TKP, tindakan pertama di tempat kejadian. Bagaimana itu dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, di sini justru harus sangat-sangat detail dan teliti. Nah, sekarang kenapa sampai proyektil itu tidak ditemukan? Lebih dari sepekan, penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara belum bisa disimpulkan secara pasti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari sepekan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara belum terungkap. Kapolri telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita bahas sore ini bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan. Sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Ude. Pak Anton, jadi apa sih yang ditangkap? Sama-sama, Pak. Apa sih yang ditangkap dari pesan Kapolri dipertanggungjawabkan secara ilmiah kasus ini dan segera ungkap ke publik? Berdasarkan dari histori pengalaman bahwa memang pengungkapan secara ilmiah yang dikenal di dalam
ya istilah penyidikan scientific investigation itu bisa mencapai akurasi hampir 99%. Dan dengan adanya scientific investigation ini jelas kemarin pun juga tertolongnya kasus-kasus Polri, istilahnya seperti kasus Sambo, itu karena Polri sangat transparan di dalam masalah bukti-bukti secara ilmiah atau scientific investigation. Artinya apabila Polri bisa memaparkan hasil-hasil secara saintifik, itu akan menjadikan masyarakat percaya. Tetapi apabila scientific investigation ini tidak disampaikan secara transparan, ini jangan sampai luka lama saja belum sembuh, muncul luka baru, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Yang akan jadi korban adalah tetap institusi Polri. Pak Anton, ini kan sudah 1 minggu lebih ya, tetapi nampaknya progresnya lambat sekali yang sampai dengan sekarang yang kita tahu gitu. Nah, ini kendala terbesarnya apa? Apakah memang sangat hati-hati sekali polisi ungkap ke publik ini? Ya justru ini kami pun juga merasa agak lambat kerjanya. Makanya turunlah Bareskrim. Satu Bareskrim, satu lagi Propam. Kenapa Bareskrim? Bareskrim untuk membackup secara teknis dan taktis. Tetapi kenapa di sini turun Propam? Ini untuk mengantisipasi apakah ada keterlibatan anggota lain. Makanya turun Propam. Nah justru keterlambatan ini jangan sampai terjadi. Karena apabila terlambat nanti akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat. Nah, adapun yang masalah scientific investigation itu atau masalah ilmiah ini dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu kan bisa kita susur. Misalkan dari kemarin saya memang proyek T ini adalah salah satu bukti yang paling krusial. Tapi apabila tidak didapatkan, kita kan bisa mencari dengan hal-hal yang lain. Misalkan bagaimana sih arah proyek T itu sendiri sampai ke kaca, berapa derajat, ini kan akan membuktikan bagaimana awal kematian. Kemudian juga di samping itu pun juga kemarin saya bilang jelaga, karena dari jelaga ini pun juga kita akan bisa menentukan apakah dari jarak dekat atau dari jarak sedang atau dari jarak jauh. Kalau memang sedang dipegang, otomatis ini ada jarak. Tapi apabila misalkan menempel ke badan, ini kalau menempel ke badan ini ada kemungkinan ini tindakan bunuh diri. Tapi apabila jauh, ini bisa ada dua kemungkinan, kesengajaan atau kecelakaan. Justru dari arah proyektil ini kita bisa menentukan jarak tembak itu sendiri. Kemudian juga dari lebam mayat. Nah ini lebam mayat juga bisa kita lihat. Itu dari hasil otopsi itu ya Pak ya? Ya, hasil otopsi kan belum kita ketahui. Makanya kita di sini mohon maaf sangat minim sekali. Lebam mayat tadi yang ketiga. Nah, lebam mayat ini apakah 1 atau 2 atau banyak? Karena dari lebam mayat ini pun juga kita bisa mengetahui kalau banyak. Artinya posisi korban ini sudah dipindah-pindah. Nah ini kalau sudah dipindah-pindah kan berarti bukan berasal dari yang awal. Kemudian posisi tubuh mayat itu sendiri ketika berada. Apakah istilahnya sejajar searah dengan tembakan ataukah mungkin melintang. Nah kalau melintang kan agak aneh juga gitu kan. Ini juga harus perlu didalami. Di samping itu mungkin untuk mengungkap motif-motif kan kita pun juga bisa untuk mengkloning tentang WA itu sendiri. Walaupun dikatakan ini sudah tipu, ini kan itu masih subjektif. Jadi harus betul-betul dibuktikan tadi secara scientific investigation. Demikian juga saksi-saksi juga. Bagaimana perilaku yang bersangkutan di hari-hari terakhir itu sendiri. Pak Anton. Apakah
Ya, lanjut, silakan. Ya, kalau berarti artinya dengan tadi pendalaman seperti tadi luka lebam, kemudian juga sisi arah proyektil, berarti artinya kalau misalnya proyektil pelurunya tidak ditemukan, CCTV-nya mungkin kurang lengkap, begitu itu sebenarnya tidak mengurangi ya untuk bisa mengungkap kasus ini? Saya kira kalau penyidiknya ya istilahnya cerdik, toh alat bukti ini kan bukan satu, ada 5 alat bukti ini berdasarkan KUHP dan semua juga harus saling berkaitan. Apabila ada 3 atau 4 alat bukti yang berkaitan saja, itu kan akan menguatkan. Dan apabila akan menguatkan secara saintifik, ilmiah, ini akan menjadikan kepercayaan masyarakat. Nah justru dari sinyal-sinyal arahan atau perintah Kapolri ini intinya agar segera dipercepat, berikan keterangan langkah demi langkah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti tidak membuat sebuah opini-opini liar. Biar Polri yang memberikan keterangan-keterangan. Sudah sampai tiap hari kalau perlu. Hati-hati dan kecepatan apa, itu perlu besok ya. apa. Nah, dan bikin tim-tim ya istilahnya unit-unit penyidikan. Bagian barang bukti apa, bagian untuk cloning WA atau HP apa, bagian untuk otopsi siapa, bagian proyektil siapa. Ini dari bisa 6 tim, 7 tim. Ini tiap hari ini kan pasti ada perkembangan. Karena yang penting masyarakat ini diberikan sebuah keterangan yang Oke, berarti artinya sebaiknya sekecil apapun informasinya disampaikan ya? Ya, betul sekali. Transparansi itulah. Ya kan, di era sekarang ini kan apa yang tidak diketahui. Nah justru ini dirasakan mungkin oleh masyarakat lambat. Sehingga apabila lambat ini akan mendegradasi kepercayaan terhadap Polri. Yang lama belum sembuh nanti datang luka baru gitu kan. Terakhir Pak Anton. Institusi, ya, kalau Kapolri itu sampai kirim anggotanya dari Divpropam dan juga Barreskrim, jadi tadi ada kemungkinan mungkin saja ada dugaan personil yang terlibat. Ya, atau belum bisa kan dipastikan itu? Kita juga tidak bisa karena ini datanya juga masih sangat minim. Otopsi belum ada yang lain. Ya justru satu untuk penguatan. Karena ini scientific investigation, ada hal-hal yang mungkin tidak dipunyai oleh Kaltara. Karena Kaltara ini Polda baru kan. Untuk bidokesnya saja, untuk Inavisnya saja dibantu dari Jawa Tengah. Makanya untuk lebih mempercepat, Barreskrim turun. Mungkin untuk cloning WA segala macam. Nah, Barreskrim ini kan sangat canggih di bidang scientific investigation-nya. Sehingga dengan demikian akan lebih mempercepat penanganan atau pemberian penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kasus ini. Baik, pesannya hati-hati, tapi kemudian juga cepat harus diungkap ke publik. Sekecil apapun informasinya, jangan sampai kelamaan nanti timbul simpang siur dari masyarakat. Terima kasih Pak Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Anton.